ini adalah minggu terakhir kita belajar di tema 3. Nah teman-teman, untuk video sekarang kita akan belajar untuk 1 minggu ke depan. Jadi video ini untuk 1 minggu ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat mengetahui penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, teman-teman juga dapat mengetahui kosakata dan kegiatan pada malam hari. Yang ketiga, kita juga dapat mengetahui kalimat perintah dan permintaan tolong. Yang keempat adalah kita bisa melakukan kebiasaan baik dan kebiasaan buruk saat di rumah. Kemudian yang kelima adalah aturan-aturan yang ada di rumah. Yang keenam adalah kita dapat membuat karya seni menggunakan biji-bijian. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Apa itu penjumlahan, Ustazah? Penjumlahan itu bisa kita menambahkan beberapa angka. Misalkan Ustazah mempunyai 4 buah buku dan Ustazah Widya mempunyai 5 buah buku. Itu adalah penjumlahan karena dia ditambahkan. Kalau dia ditambahkan berarti dia bendanya menjadi banyak atau menjadi sedikit. Nah, coba kalau penjumlahan 5 ditambah 4 jadinya berapa teman-teman? Ya, jadinya 9. Berarti benda tersebut menjadi banyak. Itu adalah penjumlahan. Contoh yang lainnya, misalkan Zahfani mempunyai 7 buku, sedangkan Ustazah Widya mempunyai 8 buku. 7 buku ditambah 8 buku berapa jadinya anak-anak? 7 buku ditambah 8 buku. Ayo, berarti jumlahnya adalah 15. Itu adalah contohnya penjumlahan. Perhatikan ya gambar Ustazah. Di sini ada beberapa buku. Coba kita lihat penjumlahan buku yang pertama dan yang kedua. Coba ya kita hitung. Yang kelompok pertama ada berapa banyak ya bukunya? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa banyak buku teman-teman? Ya, ada 8 buku. Kemudian di buku yang kedua ada berapa ya banyaknya? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa buku teman-teman? Ada 5. Kita tulis di sini ada 5. Kemudian dia ada di sini penjumlahan, berarti dia kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti dia ditambah 8 ditambah 5 berapa teman-teman? Coba kita hitung ya. 8 ditambah 5 berarti ya jumlahnya ada 13. Coba kita hitung semua benda di sini. Benar enggak ya? Ada 13. Kita hitung semuanya karena ini adalah penjumlahan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti jumlah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Ini adalah hasil penjumlahan dari 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah teman-teman, sekarang ini adalah contoh soal yang kedua. Kita masih penjumlahan ya. Coba perhatikan di papan tulis ini adalah gambar bintang. Kita lihat ya kelompok bintang yang pertama, ini kelompok bintang yang kedua. Kita hitung dulu kelompok bintang yang pertama. Ada berapa banyak bintangnya? Kita hitung sama-sama ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa banyak bintangnya teman-teman? Ada 6. Kita tulis angka 6 di sini. Oke, kemudian kita lihat dan kita hitung ada berapa banyak bintang di kelompok kedua. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa banyak bintang kita teman-teman? Ada 7. Kemudian di sini juga ada lambang tambahnya. Kita tulis di sini supaya kita tidak lupa menambahkannya ya teman-teman. Kita hitung 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 sama dengan berapa teman-teman? Berapa jumlah keseluruhan bintang kita? 6 tambah 7 adalah 13. Benar enggak ya 13? Nah, jadi sebelum kita menulis, boleh teman-teman hitung keseluruhan bintangnya. Coba kita hitung dulu baru kita tulis jawabannya ya. Kita hitung semua bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa banyak seluruh bintang kita? 6 ditambah 7 jadinya adalah 13. Jadi jumlah 6 ditambah 7 sama dengan 13. Oke, sekarang kita lanjut ya. Berhitung tidak pakai benda, tapi kita menggunakan angka. Coba perhatikan Ustazah ya. Soal yang pertama, kita tulis ya. Misalkan angkanya ada 8 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan. Bagaimana caranya Ustazah? Nah, coba teman-teman lihat angka pertamanya ada angka berapa? 8. 8 kita simpan di kepala angkanya. Berapa jumlahnya? 8. Kemudian ditambah dengan 4. 8 di kepala, 4 di jari. Setelah angka 8, angka berapa lagi teman-teman? Angka 9. Setelah 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi 8 ditambah 4 ada berapa? Ya, ada 12. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Coba 9 ditambah 7. Ini jalannya masih sama ya sama yang tadi. 9 ditambah 7. 9-nya gimana kita simpan Ustazah? Kita simpan di kepala angka 9. Berapa anak-anak angka pertamanya? 9. Simpan ya di kepala. Kemudian ditambah 7. Ambil jarinya 7. Karena jarinya 7, nih, tadi 9 ditambah 7. Setelah 9 maka berapa teman-teman? 10. Berarti setelah 9 kita hitung ini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa? 9 ditambah 7 teman-teman ada 16. Kita tulis juga di sini. 16. 9 ditambah 7 sama dengan. Ustazah mau menanyakan soal kepada teman-teman. Nanti kita jawab sama-sama ya. Coba dengarkan apa yang Ustazah bilang. Sekarang 6 ditambah 5. 6 ditambah 5. Bagaimana caranya tadi teman-teman? Kita lihat angka yang pertama angka berapa? Angka 6. Kita simpan di kepala kita yang angka 6. Kemudian ditambahkan 5. Jangan lupa jarinya dibuka. Kita tambah 5. Kepala udah ada 6. Kita tambah 5. Setelah 6 angka berapa tuh teman-teman? Angka 7. Berarti setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 6 ditambah 5 jumlahnya ada 11. Siapa yang sama jawabannya dengan Ustazah angkat tangan? Pintar teman-teman. Syukran. Udah belajar penjumlahan. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang pengurangan. Perhatikan gambar Ustazah di depan. Di sini Ustazah mempunyai biskuit. Ini adalah biskuit. Biskuit Ustazah ada berapa ya teman-teman? Kita hitung ya. Ada berapa banyak biskuit Ustazah? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada berapa banyak biskuit Ustazah, teman-teman? Ada 18. Nah, Ustazah kan mempunyai 18 biskuit. Ustazah mau memberikan 6 biskuit kepada Ustazah Widya. 18 Ustazah kasih ke Ustazah Widya 6 biskuit. Berarti dia ditambah atau dikurang? Berarti dia dikurang. Karena kalau pengurangan itu benda kita semakin sedikit dia. Berarti 18 dikurang 6 sama dengan, ayo siapa yang bisa 18 dikurang 6? Coba ya, kita hilangkan dia. Berapa kita hilangkan? 6, karena dia dikurang 6. Coba kita hitung. 6, kita silang di sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapa sisa biskuit Ustazah? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa sisa biskuit Ustazah? Ya, ada 12. Jadi 18 dikurang 6 sama dengan 12. Kan ya contoh keduanya. Di sini ada gambar apel. Kita hitung ya, ada berapa banyak apel yang ada di papan tulis. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa banyak apel Ustazah, teman-teman? Ada 11. Kita tulis di sini 11. Karena Ustazah baik mau memberikan apel Ustazah ke Ustazah Fani, Ustazah akan memberikan 4 apel ke Ustazah Fani. Berarti dia dikurang atau ditambah ya teman-teman? Berarti dia dikurang karena kita memberikan sebagian apel kita kepada orang lain. Berarti 11 dikurang 4 sama dengan, bagaimana cara kita mencari jalannya tadi? Ya, kita hilangkan 4 apel yang ada di papan tulis. Berapa yang kita hilangkan? 4, karena dia dikurang 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti sisa apel Ustazah ada berapa? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 11 dikurang 4 berapa teman-teman? Ada 7. 11 dikurang 4 sama dengan 7. Hasilnya adalah 7. Kemarin kita udah belajar kegiatan di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Sekarang kita akan belajar di kegiatan yang apa lagi teman-teman? Ya, malam hari. Malam hari, teman-teman pernah lihat gak? Malam itu suasananya seperti apa? Keadaan luarnya seperti apa? Coba kita perhatikan ya, nanti antum bisa memperhatikan malam hari apa aja ya yang ada pada malam hari. Nah, di sini Ustazah akan menyebutkan apa saja yang ada di malam hari. Contohnya ada kelelawar. Kelelawar itu keluarnya malam hari atau siang hari? Malam hari. Kemudian udara pada malam hari, teman-teman merasakan udaranya panas atau dingin? Nah, biasanya kalau di malam hari itu udaranya dingin. Kemudian suasananya terang atau gelap? Pada malam hari biasanya itu ada gelap. Kemudian
di malam hari itu ada matahari atau bintang? Ya, ada bintang. Itu merupakan suasana di malam hari. Apa saja ya teman-teman kegiatan kita di malam hari? Coba kita perhatikan selama malam hari apa yang kita lakukan. Biasanya kita ada sholat isya. Apalagi teman-teman, setelah sholat isya kita makan malam. Setelah makan malam apa lagi ya kegiatan kita? Kita biasanya mengaji sama orang tua, belajar, kemudian tidur malam. Itu merupakan kegiatan malam yang sering kita lakukan. Apakah kegiatan yang Ustazah sebut tadi sama dengan kegiatan yang teman-teman lakukan? Kita udah membahas tentang kosakata pada malam hari. Apa aja tadi yang kita sebutkan? Ada dingin, gelap, apa lagi teman-teman? Kelelawar. Sekarang coba ya kita tuliskan kosakatanya di papan tulis. Coba kita tulis gelap. Bagaimana ya tulisannya? Coba perhatikan Ustazah ya. Gelap. Gelap. Ada kelelawar. Apa lagi teman-teman? Ada bulan. Dan suasananya bagaimana tadi? Dingin. Ini adalah kosakata yang bisa kita dapatkan pada malam hari. Teman-teman, ayo belajar. Kata ayo belajar itu termasuk ke dalam kalimat terima kasih atau kalimat perintah. Coba teman-teman dengarkan ya. Ayo belajar, berarti itu adalah kalimat perintah. Kemudian dengarkan Ustazah lagi ya. Sani, ayo tidur. Itu kalimat perintah atau kalimat permintaan maaf. Itu juga kalimat perintah. Sekarang kalau misalkan zikri, jangan lupa belajar ya. Itu juga kalimat perintah. Kita meminta untuk zikri, untuk belajar. Nah, perhatikan ya teman-teman kalimat Ustazah di papan tulis. Yang pertama, ayo segera makan. Ini merupakan kalimat perintah. Yang kedua, Jihan, tolong ambilkan pensil itu. Apakah ini juga kalimat perintah teman-teman? Bukan. Kalau Jihan, tolong ambilkan pensil itu, ini merupakan kalimat permintaan tolong karena di sini ada kalimat tolong. Yang ayo segera makan ini adalah kalimat perintah. Nah, teman-teman, apa saja ya kegiatan yang baik yang pernah kita lakukan pada malam hari? Pasti di setiap keluarga memiliki kebiasaan baik, bukan? Nah, di sini ada beberapa kebiasaan yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, kita membiasakan atau kebiasaan baik kita makan malam bersama. Itu merupakan kebiasaan baik yang kita lakukan di rumah. Apalagi Ustazah? Nah, ada juga kebiasaan baiknya yaitu sholat berjamaah di rumah bersama ayah dan bunda. Itu adalah kebiasaan baik di keluarga dan di rumah juga. Kemudian apalagi kebiasaan baik yang pernah kita lakukan yaitu mengaji dan membaca Al-Quran. Itu juga merupakan kebiasaan baik yang kita lakukan di rumah. Nah, ada juga kebiasaan yang tidak baik. Kalau tidak baik berarti kita tidak boleh melakukannya. Kegiatan yang tidak baik itu ada misalkan teman-teman suka berebut mainan. Itu merupakan kebiasaan tidak baik. Kemudian apalagi
berebut makanan. Kalau udah di meja makan di rumahnya ada adiknya yang lebih banyak daripada teman-teman, nah nanti marah, rebutan. Itu juga kebiasaan tidak baik. Kemudian apalagi merebut mainan, itu juga kebiasaan tidak baik. Nah, kebiasaan yang buruk tadi itu merupakan sikap yang tidak mengikuti aturan di rumah. Jadi teman-teman tidak boleh mencontohnya. Jadi kita sebagai anak yang soleh-solehah di rumah harus mengikuti kata orang tuanya, mendengarkan apa kata orang tuanya, karena di rumah kita itu ada aturan yang harus kita turutin, aturan yang baik, kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman tidak boleh berantem di rumah, merebut mainan. Kita harus saling menyayangi satu sama lain di rumah atau keluarga. Allah menciptakan berbagai banyak tumbuhan di bumi kita ini. Salah satunya adalah biji-bijian. Salah satunya ada biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam. Nah, biji-bijian ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan karya menggunakan biji-bijian, membuat karya seni. Nah, di sini Ustazah memiliki gambar. Teman-teman perhatikan gambar ini ya. Dari gambar yang antum lihat tadi itu adalah contoh dari karya seni yang terbuat dari biji-bijian. Berikut adalah bahan membuat karya seni dari biji-bijian. Yang pertama, teman-teman bisa sediakan biji-bijian tadi. Bijian apa saja? Boleh teman gunakan biji jagung ataupun biji lada hitam. Yang kedua, apa saja lagi yang akan kita gunakan bahannya? Yaitu kertas bergambar. Nah, teman-teman boleh menggunakan gambar kesukaan teman-teman untuk teman-teman buat menjadi hasil karya seni yang bagus. Kemudian lem. Nanti teman-teman juga sediakan lem untuk menempel biji tersebut ke dalam gambar kertas gambar yang telah teman-teman sediakan. Demikianlah pembelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.